Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar melalui video. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan kalian masing-masing. Selamat belajar. Materi kedua, pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global bisa disebut juga yang pertama itu global warming, terus darurat iklim, yang terakhir iklim global. Nah, ini nama lain dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Ini pemanasan global ini disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida. Apa karbon dioksida itu? Karbon dioksida itu contohnya asap yang gambar kiri atas sendiri yang sebelah kiri itu kan ada asap dari pabrik. Lah itu yang dinamakan karbon dioksida asapnya itu, sehingga menyebabkan permukaan bertambah panas. Jadi tanahnya yang kita duduki sekarang itu bertambah panas akibat pemanasan global. Yang pertama, contoh pertama itu polusi udara yang tinggi. Jadi setiap hari pabrik mengeluarkan asap yang sangat banyak, itu dapat memicu pemanasan global itu sendiri. Yang kedua, asap kendaraan bermotor. Yang ketiga, banyak pembangkit listrik memanfaatkan batu bara. Jadi batu baranya dijadikan bahan bakar yang dapat menimbulkan asap yang sangat banyak. Yang keempat, pencemaran dari air laut. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat memicu adanya pemanasan global. Yang kelima, penebangan hutan. Penebangan hutan ini bisa dapat memicu pemanasan global, makanya ada namanya penebangan pilih. Kita menebang pilih itu seperti pohon-pohon yang tua itu yang ditebangi, dan kita wajib melakukan reboisasi. Kemudian yang enam, pembakaran hutan. Jadi dari apinya tadi dapat membuat panas tanah, struktur tanahnya, kemudian dapat memicu pemanasan global. Nah, ini dampak dari pemanasan global. Dampak itu akibatnya dari pemanasan global itu apa? Yang pertama, mencairnya es di kutub. Karena panasnya bumi dapat membuat esnya mencair. Lah akibatnya ini menjadi
Yang kedua, meningginya permukaan air laut. Jadi airnya yang dari esnya dari kutub tadi mencair, membuat air laut menjadi tinggi permukaannya. Seperti itu. Terus lanjut, yang ketiga, meningkatnya suhu di bumi karena panas terus tidak hujan mengakibatkan musim kemarau, jadi buminya lebih panas. Terus kemudian yang keempat, air laut menjadi semakin hangat akibat pemanasan global ini. Yang kelima, musim jadi tak menentu, jadi waktunya bulan penghujan ini tetap musim kemarau karena adanya pemanasan global ini. Yang keenam, makhluk hidup punah. Kenapa kok makhluk hidup punah? Karena pemanasan global kan menjadi buminya panas, kemudian hutannya bisa terbakar dengan sendirinya akibat dari panasnya tadi. Lah, mengakibatkan makhluk hidup dapat punah karena mati terkena kebakaran. Yang ketujuh, manusia mengalami kelaparan karena tumbuh-tumbuhannya terbakar, kemudian air jarang keluar karena musim kemarau, itu bisa membuat manusia mengalami kelaparan. Kemudian hutan dapat berubah menjadi gurun karena hutannya terbakar terus, jadi akibatnya dia menjadi gurun. Hutan yang semula rimbun menjadi gurun. Nah, ini yang terakhir, cara mengurangi laju pemanasan global atau caranya mengurangi pemanasan global itu seperti apa sih? Ya ini. Yang pertama, matikan TV jika tidak ditonton, matikan lampu di siang hari, itu menghemat listrik. Jadi kenapa kok kita harus sering-sering menghemat listrik? Karena listrik tadi dihasilkan dari batu bara yang dapat menimbulkan asap. Lah, apabila kita menghemat listrik, dapat menghemat batu bara tadi sepersekian persen. Jadi dapat menghemat batu bara, tidak menimbulkan asap. Kemudian kita harus yang nomor 2, sering menggunakan kendaraan umum. Supaya tidak banyak polusi di jalan, kita memakai kendaraan umum. Yang ketiga, penanaman kembali, reboisasi. Jadi hutannya yang semula gundul terus menjadi gurun bisa diatasi dengan penanaman kembali atau reboisasi. Karena apa? Tumbuhan setiap harinya menghasilkan oksigen yang dapat menangkap karbon dioksida, yang asapnya tadi dapat ditangkap oleh oksigen. Yang keempat, menggunakan sepeda, karena kita harus mengurangi asap tadi, kita wajib menggunakan sepeda. Terus tidak menebang pohon secara liar, jadi kita tidak boleh menebang pohon itu. Kenapa? Karena kalau kita menebang itu harus menebangnya yang pohon yang tua-tua saja, itu namanya tebang pilih. Kemudian yang terakhir, mengurangi penggunaan kertas. Kenapa kok kita harus mengurangi penggunaan kertas? Karena kertas ini diproduksi atau sumbernya itu dari pohon. Makanya kita harus mengurangi penggunaan kertas karena sumbernya dari tumbuhan tadi. Kita sudah belajar tentang pemanasan global seperti apa, dampaknya bagaimana. Nah, ini masuk di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Oleh karena itu, pemanasan global mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi dari pemanasan global itu apa anak-anak? Membuat banyak pengaruh untuk manusia. Misalnya tadi apa? Kelaparan, terus makhluk hidup punah, kemudian udaranya tidak sehat. Makanya yuk mari kita terapkan pola hidup yang baik untuk menyelamatkan bumi kita bersama-sama. Caranya bagaimana? Menanam pohon kembali atau reboisasi, menebang pilih, terus kemudian kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi? Kita harus menghemat listrik maupun air.
Terima kasih di pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.